Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kami undang untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya yang menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalas dan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Ayat 2. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya sama jadi terang. Haleluya. Kata lagi terbenam. Haleluya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Kidung Jemaat
nomor 191 ayat 1, hari Minggu, hari kebangkitan. Kidung Jemaat nomor 191. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan, oh pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabda-Mu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah. Ampuni dan perbaharui hidup kami dan melayani hari-hari kami yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberi kesempatan. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan
iman, dan kasih. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan menyampaikan persembahan, dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan. Dan sebelumnya camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dan terlebih keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Itulah yang kami syukuri. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Engkau mengurapi kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dari seluruh firman Tuhan yang Engkau sampaikan saat ini. Maka segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Engkau urapi dan berikan hikmat, sehingga firman ini hamba-Mu boleh sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat-Mu bagi umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Shalom. Bapak, Ibu, hari ini kita memperingati atau melaksanakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Saya kira ini adalah suatu sukacita yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya, karena itu adalah sebuah kemenangan iman atas kuasa dosa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di tengah-tengah dunia ini ada 3 model kematian.
Kematian yang pertama itu adalah mati oleh karena penyakit, mati karena sudah tua, atau mati karena kecelakaan. Itu mati biasa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang kedua, mati karena mau mematikan orang lain. Siapa ini? Kita tahu adalah orang-orang yang mencelakai orang lain seperti teroris. Dia mati hanya untuk mematikan orang lain. Tetapi model yang ketiga adalah mati karena mau menghidupkan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mati untuk seluruh umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan tujuannya untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini sungguh yang luar biasa bagi kita, memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya bahwa ketika dia berada di dalam Kristus, dia mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari, sering sekali memang kematian bagi umat manusia adalah hal yang menyedihkan, hal yang menakutkan. Banyak yang putus asa oleh karena pemahaman mereka bahwa kematian itu adalah akhir segala-galanya. Saya kira apa yang dialami oleh manusia dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan demikian juga Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka mengalami keputusasaan karena Yesus telah mati. Padahal Yesus sudah beberapa kali menyampaikan kepada mereka bahwa ketika dia mati nantinya, lalu dia bangkit dari antara orang mati itu setelah 3 hari lamanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena ketakutan mereka, oleh karena keputusasaan mereka, pesan-pesan Yesus itu yang telah disampaikan kepada mereka, mereka lupakan. Demikianlah orang Bapak Ibu saudara-saudari, ketika berada di dalam ketakutan, ketika berada di dalam keputusasaan, lalu firman Tuhan yang telah didengar selama ini menjadi hilang begitu saja. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus merupakan bukti kekalahan kuasa maut dan jaminan akan keselamatan bagi yang telah percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya selayaknya meresponi kebangkitan itu dengan penuh sukacita. Orang percaya selayaknya meresponi kebangkitan itu dan tidak berada di dalam keputusasaan. Walaupun gejolak dunia ini begitu menakutkan, seperti yang sedang kita alami ini. Virus corona, COVID-19 membuat orang mengalami keputusasaan, membuat orang mengalami ketakutan, membuat orang mengalami kesedihan. Tapi melalui kebangkitan Yesus itu merubah suasana takut, merubah suasana mencekam, merubah suasana kesedihan, merubah suasana kekecewaan menjadi sukacita bagi kita, bagi yang percaya kepada kebangkitan Kristus itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kebangkitan Yesus juga mesti menguatkan persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Makin rajin kita beribadah kepada Tuhan.
Termasuk kita melaksanakan ibadah di rumah-rumah pada saat ini. Ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghidupkan rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai mezbah Allah. Karena kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah menjadi semangat bagi kita untuk melakukan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus bagi orang percaya, bagi orang Kristiani adalah menjadi dasar ajaran Kristen. Dan itu makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kebangkitan itu adalah dasar iman Kristen. Dan oleh karena itu kita harus mengimaninya. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dari pembacaan firman Tuhan, pada saat telah mati Yesus, lalu dijaga oleh para tentara pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat tadi ada batu besar untuk menghalangi kebangkitan Yesus itu. Ternyata kalau kita lihat tadi, batu besar dan penjaga-penjaga itu takut gemetar oleh karena datangnya kuasa dari surga untuk membongkar kuburan itu karena Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali apa yang menjadi batu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Sering sekali yang menjadi penghalang kita adalah bisa saja batu kemalasan untuk datang kepada Yesus yang bangkit itu. Bisa saja batu keegoisan yang menghalangi kita datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Bisa juga ada batu ketidakpedulian bisa menghalangi kita datang kepada Yesus yang bangkit itu. Dan juga pergumulan, beban yang begitu berat, kesulitan yang begitu berat, itu bisa juga menghalangi kita. Semacam batu menghalangi kita datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat, batu besar itu digulingkan oleh kuasa surgawi. Oleh karena itu batu apa saja yang ada dalam diri kita yang menghalangi kita datang kepada Yesus, maka kita memohon kepada Tuhan untuk membongkarnya, sehingga kita tidak punya halangan untuk bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini menjadi renungan kita dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Walaupun kondisinya tidak dalam kebaktian biasanya, tapi kita melaksanakan di rumah masing-masing. Tapi tidak menjadi halangan untuk datang kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu untuk menyelamatkan kita. Lalu kalau kita lihat tadi dari firman Tuhan ini, ada pesan-pesan dari malaikat dan juga Yesus. Apa pesan mereka? Beritakanlah, beritahulah kepada saudara-saudaraku, beritahulah kepada murid-murid yang lain. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Orang yang telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, yang harus punya tanggung jawab untuk memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang. Memberitakan keselamatan itu di tengah-tengah keluarga, memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang,
sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu melalui perenungan ini kita dikokohkan dan dikuatkan kembali. Kita tidak perlu takut dengan segala keberadaan dunia yang mengancam kehidupan kita pada saat ini, karena itu adalah di bawah kuasa kebangkitan Yesus. Ya, Dia yang lebih berkuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Tuhan kita. Itulah yang menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan yang berat pada saat ini. Mungkin kita takut dengan virus ini. Mungkin juga kita takut dengan keberadaan ekonomi kita yang sedang goncang. Dan banyak aktivitas kita yang dihalangi, yang diganggu oleh virus corona ini. Baik aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Tapi kita percaya bahwa badai ini akan berlalu. Karena kita percaya Tuhan lebih berkuasa dari itu semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan menjadi penolong bagi kita. Ayat hafalan kita terambil dari Satu Petrus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Sekali lagi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa firman-Mu, sabda-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, ya Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kuasa kebangkitan-Mu merubah ketakutan menjadi sukacita, merubah duka cita menjadi kegembiraan, dan kebangkitan-Mu sungguh membawa keselamatan bagi kami. Dan kebangkitan Tuhan membuat kami tidak takut dengan keberadaan dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini, karena semua itu adalah di bawah kuasa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan kami dan menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini. Jangan sampai kami hanyut dengan keadaan dunia saat ini, tapi biarlah firman Tuhan itu yang menjadi suluh terang dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khali langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyelesaikan ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1, saya mau ikut Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi kami. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kami. Dalam perjalanan kami siang dan malam, Engkau yang terus menuntun dan membimbing kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh di dalam pencobaan. Tetapi Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Itulah yang kami rasakan dalam minggu ini. Kami boleh menjalaninya oleh karena pemeliharaan Tuhan. Bapa, pada saat ini Engkau telah memberi kesempatan bagi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terlebih kami melaksanakan ibadah Paskah hari ini. Kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga. Kami boleh memuji Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Sungguh kebangkitan Tuhan itu menjadi kemenangan bagi kami atas kuasa dosa. Sungguh kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi semangat dalam hidup kami, oleh karena kami dikelilingi oleh karena ketakutan yang sedang terjadi.
Terima kasih Bapa di surga. Biarlah perenungan atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan bagi kami boleh menguatkan kami dan memberi pengharapan bagi kami di tengah-tengah dunia yang sedang berbagai persoalan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang meresapkan di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami adalah orang-orang percaya yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKP Bandung di mana saja mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau yang menjaga dan melindungi mereka. Berikan kesehatan kepada mereka dan berikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Cukupkan kebutuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Beri pertumbuhan jasmani dan rohani bagi anak-anak kami semua. Bagi orang-orang yang berada di dalam sakit penyakit, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup mereka. Engkau jamah dan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu para majelis jemaat, para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini di mana saja mereka berada. Engkau berkati dan berikan semangat bagi mereka untuk melayani-Mu. Terlebih hari ini yang telah rela dan berkorban untuk menyediakan waktu untuk melayani-Mu, Engkau balaskan berkat-Mu berlipat di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kondisi dan keadaan yang sedang kami hadapi pada saat ini. COVID-19 ini telah mengancam kehidupan kami, membuat kami ketakutan, bahkan mengganggu semua aktivitas kami. Ya Bapa, sering sekali kami mengeluh, kami khawatir akan masa depan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah virus ini Engkau boleh hancurkan, Engkau basmi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau lebih berkuasa dari virus ini. Dan biarlah keadaan normal kembali seperti biasa kami boleh melakukan aktivitas kami. Pemerintah kami yang sedang berusaha untuk menangkal dampak-dampak virus ini, Tuhan berkati, mulai dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, bahkan seluruh perangkat pemerintahan. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada mereka, supaya boleh bersatu hati untuk menangkal dan menanggulangi dampak-dampak virus ini. Ya Bapa di surga, demikian juga Bapa berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana saja. Engkau berkati dan Engkau yang selalu memberikan semangat bagi mereka untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terlebih para hamba-hamba-Mu, para pendeta yang melayani Tuhan, dan khusus buat BNKP, mulai dari pimpinan pusat PPLMS, seluruh pendeta-pendeta preses dan pendeta jemaat, sampai pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau berkati dan berikan kekuatan kepada mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga Hamba berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati dan beri pertumbuhan jasmani bagi mereka, dan juga harapan-harapan mereka Engkau boleh bukakan jalan. Jauhkan mereka dari segala penyakit, dan apapun yang menjadi rencana-rencana mereka, Tuhan yang memberinya. Ya Bapa di surga, Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan persembahan yang telah dikumpulkan. Engkau terimalah persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau balaskan berkat-Mu melimpah
di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Shalom. Yahum.